Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Lugan Sunarto, saudaraku, pada Klinik Bahasastra, Klinik Bahasa dan Sastra. Saudaraku, kegiatan literasi ke-15, Gus Lugan akan menyampaikan kisah Palasara lahir. Palasara ini nanti adalah nenek moyang dari Pandawa dan Kurawa. Ya, saudaraku, langsung saja saya sampaikan Bathara Sakri meninggalkan kerajaan Gujulaha. Ternyata Bathara Sakri yang sudah menjadi suami dari Dewi Sati yang saat ini sedang mengandung merasakan bahwa hidup di dalam kerajaan ternyata juga tidak memuaskan seperti cita-citanya dulu. Dulu Sakri dan ayahandanya pernah bertentangan karena Sakri tidak menghendaki berada di padepokan atau untuk menikah dengan para bidadari atau lainnya. Sementara Sakri ingin memilih jalan menuju ke kerajaan. Ya. Ternyata setelah Sakri punya istri bernama Dewi Sati dan berada di kerajaan Gujulaha, ternyata juga tidak puas hatinya. Karena itu Sakri minta pamit kepada keluarga yang di Gujulaha dan menyampaikan kepada Dewi Sati istrinya untuk pergi kembali ke Saptawarga. Dewi Sati diajaknya, namun Sati tidak mau meninggalkan segala kemewahan. Sakri tidak betah tinggal di kerajaan, teringat telah menyakiti hati ayahnya yang dulu pernah menyinggung perasaannya, ya begitu ya. Akhirnya berangkatlah Sakri meninggalkan kerajaan Gujulaha. Sati menyesal karena tidak mematuhi sang suami, karena tidak mengikutinya, maka Sati merengek kepada ayahandanya untuk mencari Sakri. Prabu Partawijaya akhirnya mengawal putrinya mencari menantunya Bathara Sakri. Saudaraku, Prabu Partawijaya di tengah jalan berselisih dengan Prabu Sadaka ketika sudah mendarat di tanah Jawa, maka perselisihan itu pun menjadi pertentangan dan perkelahian. Akhirnya terjadilah perkelahian antara pasukan Magadha melawan pasukan Medang Kemulan dan Gujulaha. Pasukan Magadha kocar-kacir, Sati diculik oleh Sadaka. Sementara Partawijaya dan Maheswara mengejar Sadaka. Ya. Dalam perjalanannya pulang, Bathara Sakri tiba di Gunung Saptawarga dan langsung bersujud mencium kaki ayahandanya, yaitu Resi Satrukem. Memohon maaf telah menyinggung perasaan sang ayah. Resi Satrukem pun memahami putranya, dan Resi Satrukem mengajak putranya ke Gujulaha menjemput istrinya atau Sati dan memboyongnya ke Gunung Saptawarga. Selanjutnya mereka menuju ke Gujulaha ditemani Jangganswara. Nah, di sana ternyata di tengah jalan Sakri dan kawan-kawan dan saudara-saudaranya bertemu dengan perkelahian antara penculik dari Dewi Sakri. Akhirnya sampai di hutan itulah, maka setelah Dewi Sakri diamankan oleh Sakri, maka Dewi Sati pun melahirkan bayi yang dikandungnya dan diberi nama Bambang Parasara. Karena
lahirnya di hutan Parasara. Ini. Sakri menghadang pertempuran tadi, ternyata Sakri lebih unggul. Resi Satrukem dan Jangganswara tadi bisa menolong melahirkan anak Dewi Sati tadi. Setelah para musuh terkalahkan dan Bambang Parasara lahir, maka mereka kembali ke Saptaarga, saudaraku. Kemudian Prabu Drumanasa dan pengikutnya, yaitu keturunan dari Resi Dwapara, Prabu Drumanasa, Wasi Durwasa dan Patih Warsita saat itu juga mengacau kembali pertempaan di Gunung Saptaarga. Mereka satu persatu bisa ditangkap oleh Arya Manungkara, Putut Supalawa dan Patih Wasista. Maka mereka semua diampuni oleh Resi Manumayasa. Dan setelah itu terjadilah kebahagiaan yang luar biasa. Sementara Prabu Partawijaya pun berbesan dengan Prabu Warsista. Ya. Dewi Sruti mendengar Sati melahirkan, akhirnya Dewi Sruti mengajak putranya Raden Partana untuk mendampinginya menuju ke Saptaarga. Mereka akhirnya bisa berkumpul antara orang tuanya dan Dewi Sati serta putranya. Demikian sekedar cerita dari lahirnya Parasara, jadi putra Bathara Sakri dengan Dewi Sati yang terjadi melahirkan di sebuah hutan yang bernama Parasara. Akhirnya putranya diberi nama Bambang Parasara yang nantinya akan menurunkan para sesepuh dari Pandawa dan Kurawa. Demikian saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.